Sontak Lydia dan Tono terkejut ketika pintu tersebut tertutup dengan keras. Setelah itu Tono disuruh berbaring di atas tempat pemandian mayat untuk dioperasi. Sedangkan Lydia disuruh keluar ruangan oleh sosok perawat yang menangani Tono. Lydia akhirnya keluar, dia sendirian di luar tanpa ada yang menemani. Lydia mencoba untuk menyingkirkan kesendiriannya dengan berjalan-jalan di sekitar koridor kamar mayat. Sambil merasakan rasa takut, Lydia tetap berjalan-jalan di sekitar koridor. Sambil mengarahkan lampu senter ke arah sekitar, dia melihat sosok bayangan hitam. Sontak Lydia terkejut dan kembali ke kamar mayat, di mana tempat Tono dioperasi oleh Dr. Arwani. Masih di malam yang sama, ternyata ada seseorang juga masuk ke dalam rumah sakit tersebut. Dia adalah Reno, seorang YouTuber ekspedisi horor yang diam-diam juga berada di gedung rumah sakit itu. Reno masuk ke halaman rumah sakit melalui gerbang belakang. Memang gedung ini memiliki pintu gerbang belakang dan depan. Reno masuk ke dalam gedung mengenakan kas hitam, celana levis selutut, dan sendal jepit. Kameranya yang ia bawa diarahkannya ke gedung rumah sakit itu. Perlahan Reno mulai berjalan mendekat ke arah gedung rumah sakit. Sesuai permintaan kalian guys, malam ini aku bakal menelusuri gedung bekas rumah sakit yang katanya angker. Ikuti terus perjalananku, ya, ucap Reno kepada penggemar videonya. Kemudian Reno menyorotkan cahaya senternya ke sebuah pintu rumah sakit, di mana pintu tersebut tertutup dan berdebu di sekitarnya. Reno mulai menghampiri pintu tersebut untuk mengekspos ada apa di dalam ruangan tersebut. Ternyata pintu itu terkunci dan Reno bingung untuk masuk ke dalamnya. Lihat guys, pintunya terkunci dan tidak bisa dibuka. Mari kita buka kuncinya. Ada peralatan apa saja yang kita bawa hari ini? Sambil mengeluarkan sebuah linggis pendek dari dalam tas, Reno meletakkan kameranya. Ia tampak kesulitan mendobrak pintu itu. Gila, susah banget guys, ucapnya sambil ia menyeka keringat di dahi. Aku coba lagi, ya, ucapnya. Dengan susah payah, akhirnya dia bisa mendobrak pintu itu. Reno tersenyum, ia meraih kameranya dan menyorotkannya ke dalam ruangan. Itu sebuah koridor, di setiap sisi dindingnya terdapat pintu-pintu ruangan khusus untuk pasien. Guys, kita udah ada di dalam rumah sakit nih dan lihat keren banget guys. Aku nggak sabar pengen nelusurin setiap ruangannya. Tuh, lihat banyak sarang laba-laba, lantainya juga kotor banget. Pasti udah lama banget nggak ada orang yang kesini. Ia semakin masuk ke dalam rumah sakit, melewati koridor dan berbelok ke arah kanan. Tiba-tiba ia menemukan sesuatu yang menarik untuk dibahas. Guys, kalian lihat, kamera diarahkan ke lantai. Ada jejak kaki, ikut yuk. Guys, sumpah aku mulai tegang. Ini aneh banget, kenapa ada jejak kaki yang mengarah ke ruangan ini? Kalian lihat, ini ruang rawat inap guys, ucap Reno sambil mengarahkan kamera di sekitar ruangan koridor. Reno tiba-tiba berhenti di depan pintu. Ia perlahan membuka pintu itu lalu menyorotkan cahaya kameranya ke segala arah. Tidak ada siapa-siapa di sana. Ia lalu masuk ke dalam ruangan tersebut untuk merekamnya. Perlahan Reno menelusuri satu persatu ranjang pasien yang ada di dalam ruangan. Semakin ia berjalan ke sudut ruangan, semakin terdengar suara aneh. Guys, kalian dengar nggak? Ada suara cewek nangis, katanya sambil menoleh ke kamera. Ini beneran suara cewek nangis guys, suaranya dari arah sana. Ia mengarahkan kameranya pada sebuah ranjang pasien yang tertutup oleh tirai. Guys, kalian lihat ya. Dari semua ranjang pasien ini hanya ranjang yang di ujung itu tuh yang tertutup tirai. Suaranya dari dalam sana guys. Demi konten YouTube-nya, Reno memberanikan diri mendekati sumber suara tersebut. Ia melangkah perlahan. Itu jelas suara perempuan dewasa yang sedang menangis terseduh-seduh. Mbak, kenapa nangis? Tanya Udin. Ia belum membuka tirai itu. Mbak, kemudian Reno berhenti tepat di depan ranjang yang ditutupi tirai putih. Perlahan ia membuka tirainya dan benar saja ada seorang perempuan di sana. Wanita itu duduk di atas ranjang pasien yang penuh dengan debu. Perempuan itu terlihat masih muda,
Mungkin umurnya sekitar 20 tahun. Mbak Kok ada di sini. Udin menghela napas lega, ia senang ternyata yang ia jumpai memang manusia. Kalung saya, Mas, katanya. Kalung Mbak kenapa, ucap Reno penuh penasaran. Kalung saya hilang di sini. Tolong saya Mas, tolong bantu carikan kalung saya, jawab wanita tersebut. Kok bisa hilang di sini, Mbak, tanya Reno lagi. Mulai kebingungan. Waktu siang saya main di gedung ini, Mas, jawab wanita tersebut. Tenang, Mbak, aku akan bantu carikan kalung Mbak yang hilang. Udin semakin semangat karena kontennya akan semakin menarik. Oke guys, kali ini aku punya misi untuk mencari kalungnya Mbak. Maaf dengan Mbak, siapa? Udin menoleh ke perempuan itu. Erna, jawab perempuan itu singkat. Oke, jadi kita akan bantu Mbak Erna. Sambil mengarahkan kamera di sekitar ranjang tempat Erna, ia mulai mencari kalung tersebut. Emang jatuhnya di mana Mbak? Sebelum Reno selesai bicara, Erna sudah menarik lengannya. Ke arah sini Mas, ayo kita cari kalung saya. Reno disuruh membungkuk di bawah ranjang oleh Erna. Sedangkan Erna duduk tepat di depan kepala Reno. Reno pun sontak kaget dan mulai bingung. Maaf Mbak Erna, duduknya bisa geser sedikit, tanya Reno kepada Erna. Erna hanya diam sambil melebarkan kakinya. Reno mulai tidak fokus dengan keadaan ini, dia tetap merunduk dan mencoba mencari kalung yang hilang tersebut. Setelah sekian lama Reno mencari kalung di dalam ruangan tersebut. Akhirnya Reno menemukan kalung tersebut di bawah kaki ranjang sekitar ruangan itu. Kemudian Reno bergegas menuju ke wanita tadi, namun keanehan mulai muncul. Wanita yang menyebut namanya Erna menghilang. Loh, kemana perginya wanita itu? Tanya Reno. Reno mulai mengarahkan cahaya kameranya ke setiap sudut gedung. Tiba-tiba Rina sudah berada di depan pintu ruangan tersebut. Nah, dia cari malah berdiri di depan pintu, ucap Reno kepada Erna. Mas sini ikut aku, ucap Erna sambil berjalan. Reno mulai mengikuti Erna sambil tetap mengarahkan kameranya ke Erna. Reno masih tetap merasa bingung, apakah Erna ini manusia atau bukan. Reno mencoba untuk mengikuti Erna, tanpa disadari Reno diarahkan ke koridor arah kamar mayat. Sambil berjalan Reno bertanya kepada Erna. Mbak, ini kalungnya tadi sudah saya temukan, ucap Reno. Erna tetap diam dan terus jalan, dan berbelok ke arah kiri koridor tempat menuju kamar mayat. Reno mulai mempercepat langkahnya untuk menyusul Erna. Sesampainya belok kiri Reni sudah tidak ada. Reno kebingungan. Kemana perginya wanita itu, gerutu Reno dalam hati. Reno mulai mencari, ternyata Reno melihat sosok wanita lain sedang membawa senter yaitu Lydia. Reno segera menghampirinya dan berkata, Mbak, ini kalungnya sudah saya temukan, sontak Lydia, terkejut. Bikin kaget aja, kamu siapa, ucap Lydia bertanya. Reno juga kebingungan mau menjawab pertanyaan tersebut. Saya Reno, tadi saya mengejar wanita bernama Erna ke arah sini, jawab Reno. Lydia mulai merasa ketakutan, dan mengajak Reno untuk menemaninya sejenak. Reno bingung dan bertanya-tanya. Kenapa ada banyak wanita di dalam gedung ini, gerutu Reno dalam hati. Reno mencoba menyentuh Lydia, apakah benar dia manusia atau bukan. Mbak, tangan Reno memegang lengan Lydia. Lydia menoleh sambil bertanya, ada apa? Kamu benar manusia kan, ucap Reno meyakinkan. Aku ini manusia, kamu kira setan, jawab Lydia dengan sewot. Tiba-tiba ada benda jatuh di sekitar mereka. Gerub Reno dan Lydia sama-sama terkejut dan dengan spontan Lydia memeluk erat Reno. Reno makin panik, Lydia terus menempel pada tubuh Reno. Selang beberapa menit, Reno mencoba melepaskan pelukan Lydia, namun Lydia tidak mau melepaskannya. Hari semakin malam, cuaca semakin dingin dan Reno merasa kedinginan. Lydia yang melihat Reno kedinginan langsung melepaskan sweaternya dan memakainya ke Reno. Ini pakai, biar tidak kedinginan, ucap Lydia. Reno pun menjawab, emang Mbak gak kedinginan apa? Sudah pakai aja, ucap Lydia. Rejo pun memakainya.
Sedangkan Lydia hanya mengenakan kaos putih tipis dan celana jeans hitam ketat. Tanpa Lydia sadari ternyata Reno mencuri pandang terhadap tubuh Lydia. Nantikan cerita bekas rumah sakit selanjutnya. Agar tidak ketinggalan.